Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ulfia Khairatulnisa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Salatiga. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terdapat 3 pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terdapat filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, anak bukanlah kertas kosong. Anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Akan tetapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Kedua, pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Ketiga, petani kehidupan. Guru ibarat petani yang menebar benih, merawatnya dengan sepenuh hati, menyiangi gulma, memberikan pupuk hingga menghasilkan panenan berkualitas, sama halnya dalam dunia pendidikan. 4. Pendidikan berpihak kepada anak. Pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi minat, bakat, serta sesuai dengan kodratnya. 5. Penanaman budi pekerti. Budi pekerti atau watak karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. 6. Bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran berupa cipta, perasaan berupa rasa, kemauan berupa karsa atau karya, dan tenaga berupa pekerti sudah ada pada anak. Untuk itu, dalam pembelajaran di sekolah, hendaknya ada permainan yang mengasah itu semua. Contoh, dalam permainan tradisional engklek, bola bekel, lompat klaret, gobak sodor, layang-layang, peta umpet, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada saat pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Guru masih mendominasi pembelajaran yang ada di kelas. Selain itu, kelas adalah sepenuhnya kuasa dari guru. Dan suasana kelas yang tenang dan anak memperhatikan guru adalah fokus utama guru. Kedua, fokus pembelajaran adalah materi dan capaian KKM. Menyelesaikan seluruh materi yang ada pada kompetensi dasar dan peserta didik dapat mencapai KKM adalah fokus dari guru. Kemudian, di sini guru masih mengutamakan aspek kognitif. Ketiga, guru tidak memahami karakteristik peserta didik. Peserta didik dianggap memiliki daya tangkap dan tipe belajar yang sama. Dan peserta didik pintar adalah yang mendapatkan nilai kognitif tinggi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran. Pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. 2. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan penguasa kelas. 3. Menghargai karakteristik belajar setiap anak yang istimewa dan unik. 4. Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti.
hal yang merubah perilaku. 1. Memerdekakan peserta didik. 2. Pembelajaran bermakna dan menyeluruh. 3. Memfasilitasi peserta didik dengan mengemas pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 4. Cermat menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan. 5. Berkolaborasi dengan pihak lain sebagai contoh pada MGMP, orang tua, ataupun komite sekolah. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dari kesepakatan. 2. Menerapkan sistem AMOK, guru itu menuntun, bukan menuntut. 3. Merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan interaktif dalam rangka memfasilitasi anak agar suasana pembelajaran menarik dan menyenangkan. 4. Pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zaman. 5. Merancang pembelajaran yang bermakna dan menyeluruh, menyakup aspek afektif, psikomotor, kognitif, spiritual, dan sosial. 6. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 7. Pembelajaran yang menginterpretasikan nilai-nilai karakter, budi pekerti. 8. Mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 9. Memberikan ruang yang luas pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka. 9. Berkolaborasi dengan pihak lain, sebagai contoh guru MGMP dan satu rumpun yang untuk berdiskusi mengenai rencana pembelajaran dan refleksi. Terakhir, pembelajaran yang tidak meninggalkan kearifan lokal dan budaya setempat. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dan refleksi yang pertama, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. 2. Seorang pendidik memfasilitasi peserta didik dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ketiga, menyeimbangkan antara ilmu dan adab, yaitu budi pekerti. Keempat, menjadi pembelajar dan pembelajar yang merdeka untuk memerdekakan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.